Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama Nila Anaini. Yuk, masak yuk, yuk, yuk. Hari ini aku mau bikin pempek dos. Bahannya sangat mudah dan simpel. Tentunya kita pakai tepung terigu 125 gram. Lalu aku pakai tepung kanji 200 gram, tepung aci, tepung kanji, tepung tapioka, itu sama semua ya. Terus aku pakai 1 sendok makan garam, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok makan merica. Dan jangan lupa kita pakai telur, 2 telur untuk adonan, 2 telur untuk isi. Dan tentunya air, aku pakai air 250 ml. Yuk. Oke, pertama-tama kita didihkan airnya dulu. Dan masukkan semua bumbunya. Jangan sampai ada yang terlewat. Kita didihkan semua sampai dia blebek, 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 blebek. Oke, ini dia mulai mendidih. Aduk rata agar tidak ada bumbu-bumbu yang masih menggumpal. Setelah mendidih, kita masukkan tepung terigu. Kecilkan apinya ya. Oh iya, jangan lupa kalau mau bikin biangnya pempek dos, gunakan wajan atau panci anti lengket. Itu wajib. Oke, ini kita aduk rata. Ini apinya masih menyala. Nanti sebentar lagi ini akan aku matikan. Karena bikin biangnya ini cukup sebentar aja nggak apa-apa, asalkan dia menyatu. Nah, seperti ini. Ini sudah mulai menyatu. Lalu matikan api, aduk lagi sampai rata. Nah, seperti ini teksturnya. Diamkan dulu sampai dia betul-betul dingin. Karena kan mau kita campur dengan telur ya. Kalau kita masukkan telurnya dalam keadaan adonan panas, nanti dia jadi scramble egg. Teman-teman, aku di sini pakai food chopper ya. Kalau teman-teman nggak ada food chopper, bisa gunakan langsung dengan tangan. Atau kalau lagi males pakai tangan, bisa pakai mixer. Karena aku nyari yang praktis dan cepat, jadi aku pakai chopper. Ini seperti ini adonannya, kita coba dulu. Untuk pertama-tama pasti dia kan seperti berontak gitu ya adonannya. Nggak apa-apa, kita chopper bentar aja supaya adonannya lebih terurai. Lalu masukkan 1 buah telur. Untuk adonan kita pakai 2 telur ya, tapi kita masukkan secara bertahap. Ini setelah aku chopper sebentar, bentuknya seperti ini. Dia mulai baik ya adonannya, nggak berontak-berontak. Terus kita tambahkan sisa adonan tadi yang belum kita chopper, yang sudah kita masak tadi, kita tambahkan. Lalu telur yang terakhir. Jadi untuk satu resep ini gunakan 2 telur sebagai biangnya. Kan kita ini nggak pakai ikan, jadi untuk pengganti ikannya itu adalah adonan ini. Seperti itu. Nah, kita chopper dulu semua sampai rata. Sampai rata dan adonannya nggak berontak, dan nanti adonannya enak, enteng, lembut, silky, moist gitu loh ya teman-teman. Ini kita aduk dulu, kita chopper dulu sampai dia betul-betul rata. Oke, seperti ini. Kita keluarkan lagi panci tadi yang bekas kita masak adonan tadi. Kita gunakan kembali. Supaya apa? Supaya gak banyak cucian dong. Kan capek ya banyak-banyak cucian. Caranya juga seperti ini teman-teman kalau sedang masak. Supaya nggak banyak cucian, cukup gunakan 1 panci saja. Jadikan lebih hemat, lebih efisien ya. Nggak capek juga. Ini adonannya aku pindah ke panci ya, karena aku mau tambahkan dengan tepung kanji. Aku aduk langsung pakai tangan. Masukkan kanjinya bertahap ya, jangan langsung dimasukkan semua karena nanti dia sulit ratanya. Kalau adonannya ini kita masukkan tepung kanjinya secara bertahap, kita ngaduknya enak. Ini kita masukkan tepung kanjinya pelan-pelan, bertahap. Kita aduk dulu sampai dia benar-benar rata. Nanti adonannya itu enak dia, kalis, hampir mirip seperti play-doh. Play-dohnya anak-anak itu. Nah, ini nanti dia nggak lengket. Kalau masih lengket berarti adonannya belum jadi ya. Ini adonannya masih lengket. Terus kita tambahkan lagi. Habis ini setelah rata semua, ini kan sudah hampir rata ya. Tunggu sebentar, aduk-aduk lagi. Ini aduknya juga nggak berat.
nggak sulit gitu, jadi santai aja, nggak masalah, nggak seperti ngulen roti ini mas, santai bener. Kita aduk semua, kita ratakan dengan panci yang goyang dompret tuh ya, muter lagi. Pancinya hobi muter-muter goyang dompret. Kalau nggak dipegang dia pusing-pusing muter-muter mulu. Ini kita aduk rata ya, pelan-pelan aja seperti ini, supaya adonannya nanti rata. Kalau rata kan enak. Kita tahu kalisnya seperti apa. Ini belum kalis ya, karena masih banyak adonan yang nempel ke tangan kita, ini berarti dia belum kalis. Tepungnya tadi kan juga masih ada, jadi santai saja. Kita buat sampai adonan benar-benar kalis. Kalis itu gimana? Kalisnya nggak lengket-lengket di tangan gitu aja loh, nanti sudah cukup. Jadi adonannya itu enak banget, seperti mainan anak-anak, seperti Play-Doh itu nanti adonannya kalau dia sudah jadi. Oke, ini masih belum ya, dia masih nempel-nempel dia sebentar ya. Tambah lagi adonannya, adonan, tambah lagi tepung kanjinya. Iya, kita tambahkan lagi. Ini yang terakhir ya, sepertinya sih ini udah cukup. Inilah, ini sudah mulai dia bagus, mulai nggak nempel adonannya. Nanti kita bentuknya juga enak. Kalau kita bikin pempek pakai ikan, adonannya nggak bisa. Kalau kita bikin kalis gini, dia akan lebih encer. Tapi memang itulah bedanya pempek dos dan pempek ikan. Ini dia sudah mulai kalis dan sudah bagus. Lalu aku isian telurnya, aku pakai seluruh telur ya, maksudnya putih dan kuning aku kopiok lepas langsung jadi satu. Nah, ini tempatnya aku siapkan dulu, aku bersihkan lagi, lalu aku taburkan 2 sendok makan tepung kanji. Ini anu sih ya, terserah teman-teman ya maunya gimana. Kalau aku sih pasti aku kasih tepung. Dan ternyata setelah aku tinggal sebentar aja nengok, lah sama anakku malah dikasih tepung lagi, dikebekin tepungnya. Ya Allah, ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya, namanya juga anak-anak. Walaupun maknya sering gereng-gereng, tapi ya gimana lagi, sudah terlanjur. Tapi ini masih bisa kita selamatkan adonannya. Jadi ini tadi tepungnya itu aku kipas-kipaskan, tapi tetap aja masih banyak ya. Untuk membentuk pempek lenjer caranya cukup mudah. Cukup di rolling-rolling seperti ini. Nah, untuk ketebalan besar kecilnya, panjang pendeknya itu terserah teman-teman. Aku segini aja cukup lah ini ya. Nah, sudah cukup seperti itu. Kita ratakan dulu ya ini ya, biar adonan tepungnya itu enggak terlalu banyak gitu loh. Kan kalau terlalu banyak nanti dia jadinya kering. Seperti ini. Nah, ini untuk pempek lenjer sudah ya. Sekarang aku mau bikin yang kapal selam. Caranya gimana? Sama seperti bikin lenjer ya. Kita ratakan dulu adonannya, jangan sampai kalau lenjer adonannya ada masih tepung nggak rata itu nggak masalah, kering itu nggak masalah. Tapi kalau ke kapal selam adonannya itu benar-benar harus yang kalis, enak dipegang gitu loh, supaya apa, telurnya nggak bocor. Jadi ini kan tadi sama anakku sudah terlanjur dikasih tepung lagi ya, jadi aku uleni lagi sampai tepungnya itu rata, nggak seperti pempek bedaan gini ya. Jadi aku ratakan dulu sampai dia benar-benar kalis, adonannya bagus. Aku bentuk lonjong panjang, lalu aku beri lubang tengahnya. Cara memberi lubang gimana? Aku sukanya pakai telunjuk atau jari tengah. Kenapa? Kalau pakai telunjuk atau jari tengah nanti bentuk pempeknya itu memanjang, nggak melebar. Kan ada kan ya bentuk pempek kadang yang pempek kapal selam itu bentuknya lebar banget. Nah, itu biasanya bentuknya pakai jempol. Bolongin tengah adonannya pakai jempol. Kalau pakai telunjuk sama pakai jari tengah dia lebih langsing. Oke, seperti ini. Jadi dia kan memanjang seperti ini apa ya, pipa. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kira-kira, nah itu kan sudah cukup besar lah lubangnya, bisa kita isi telur. Oke, seperti ini. Lalu kita isi telurnya. Untuk
Kalau ngisi telur jangan terlalu penuh ya. Oh iya, sebelum kita ngisi telur, kita siapkan dulu airnya ya, kita didihkan. Jadi nanti setelah kita bikin langsung kita rebus. Oke. Ini untuk adonan untuk yang kulit pempek kapal selam. Setelah aku kopiok telurnya. Ups, agak kebanyakan nih, tapi nggak masalah. Ini masih bisa diamankan, masih bisa selamat. Pokoknya ngisinya jangan sampai penuh ya. Usahakan masih ada sela untuk menutup. Dan kalau adonannya tutupnya ini kena isi, nanti dia bisa bocor. Jadi kalau bisa bagian kulit yang atas untuk nutup itu tetap usahakan kering agar dia nggak bocor. Nah, kira-kira seperti ini. Kita buat lagi ya untuk pempek kapal selamnya. Nah, ini kan aku hentak-hentakkan biar tepungnya itu turun karena itu sudah terlalu banyak bedaknya. Jadi kan kalau terlalu kering, kalau untuk buat pempek kapal selam itu agak sulit. Kalau dia kering kan dia pecah. Kalau pecah isinya bisa melebar. Seperti itu kira-kira. Ini yang sudah aku ratakan, sudah aku bagi kulit pempek untuk pempek kapal selamnya. Nah, kira-kira seperti ini aku coba lagi ya. Ini setelah aku bentuk seperti pipa, seperti yang lenjer, lalu jari aku masukkan untuk membuat lubang tempat telurnya. Jangan lupa selama kita mau masukkan jari kita supaya nggak lengket, kita bedakin jarinya ya. Jadi kalau nggak lengket enak dia. Menurutku adonan pempek dos ini paling enak ini. Dia mudah banget diolah, mudah banget dibentuk. Aku suka. Aku jarang juga sih bikin pempek yang pakai ikan karena kebetulan suamiku vegetarian ya. Jadi aku lebih prefer bikin pempek dos aja supaya semua bisa makan. Kan gak asik ya aku makan sendiri sama anakku. Suamiku nggak bisa makan. Nah, ini aku isi telur ya. Kira-kira 3/4. Nah, aku tambahin sedikit. Nah, 3/4 dari kedalaman. Kalau setengah nanti kurang, jadi isinya gepeng gitu loh teman-teman. Jadi kalau ngisi 3/4. Nah, untuk menutupnya jari telunjuk yang di tengah, yang untuk nekan jempol sama jari tengah. Nah, seperti ini. Cantik kan? Oke, ini pempek kapal selamnya kan. Dia nggak bentuknya yang beleber gitu loh kan, jadi dia cantik. Kita rebus dulu ini pempeknya, kita rebus semua ya sampai dia nanti mengambang. Kalau sudah mengambang itu pasti dia sudah matang. Jadi cepat matikan supaya dia nggak pecah. Karena kalau terlalu lama nanti pempeknya itu pecah. Kalau sudah mengambang sudah cukup diangkat karena kan sudah matang. Kalau nanti kan masih mau digoreng lagi ya, jadi nggak masalah. Yang penting kalau dia sudah ngambang berarti dia udah matang. Oke, kita rebus dulu ya pempeknya ya. Kita rebus semua adonan yang sudah kita cetak. Nah, ini pempek yang sudah mengambang. Nah, itu ada yang pecah satu kan ya aku. Yang kapal selam ada yang pecah satu karena terlalu lama. Mungkin dia yang masuk duluan tadi. Tapi yang lainnya aman. Dan telurnya nggak ada yang pecah keluar. Dia tandanya pecah yang terlalu matang itu gimana? Walaupun pecah, telurnya itu nggak keluar, dia tetap di dalam, itu namanya terlalu matang. Seperti ini pempeknya yang sudah direbus dan ini yang sudah digoreng. Untuk cukonya next time ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe my YouTube channelku supaya aku lebih berkembang. Terima kasih teman-teman.